Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Mulyani dari Prodi D3 RNIK 1B, NIM P206370258. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir atau hormon yang dihasilkan akan disalurkan lewat aliran darah karena penumpang atau aliran darah hormon tersebut bisa mencapai bagian tubuh yang jauh dari lokasi kelenjar tersebut. Kelenjar endokrin terdiri dari kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar hipofisis berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi yang berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar ini meliputi kelenjar anterior dan posterior. Yang pertama, kelenjar pituitari menurut anterior terletak di bagian depan pituitari. Kelenjar ini menghasilkan TRH atau thyroid releasing hormone. Yang kedua, TIH, thyroid inhaling hormone. Yang kedua, pituitary posterior terletak di belakang bagian depan pituitari. Kelenjar ini mengekskresikan yang pertama ADH, hormon antidiuretik, yang kedua oksitosin. Salah satu gangguan pada kelenjar hipofisis adalah gigantisme. Gigantisme adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar sehingga terlihat seperti raksasa. Gigantisme disebut oleh produksi hormon pertumbuhan atau growth hormone yang berlebihan. Produksi hormon yang berlebihan ini biasanya terjadi akibat adanya hormon pada kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Anak dengan gigantisme mengalami kelainan pada pertumbuhan dan kelainan ini akan terlihat semakin jelas seiring pertambahan usia anak. Beberapa gejala yang bisa muncul adalah tinggi dan berat badan di atas rata-rata anak seusianya, ukuran tangan dan kaki yang sangat besar dan tebal, bentuk wajah yang kasar. Pengobatan gigantisme bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat produksi hormon pertumbuhan pada anak. Beberapa pilihan pengobatan yang dapat diberikan oleh dokter untuk mengatasi gigantisme adalah operasi dilakukan untuk mengangkat hormon hipofisis yang menekan saraf dan memicu peningkatan produksi hormon, yaitu menurut obat-obatannya yang diberikan adalah analog somatostatin. Yang kedua, antagonis hormon pertumbuhan seperti vigpisoman. Yang ketiga, dopamin reseptor agonis seperti bromocriptine dan carbergolin untuk menurunkan produksi GH. Gigantisme tidak dapat dicegah. Jika menemui gejala-gejala gigantisme pada anak, segera periksa ke dokter agar bisa cepat ditangani. Jika diagnosis dan diobati sejak dini, keluhan dan gejala bisa cepat diatasi sebelum pertambahannya usia. Yang kedua ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di bagian atas setiap ginjal. Mereka menghasilkan hormon kortikosteroid dan epinefrin yang bereaksi terhadap stres. 3 kelompok hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang pertama mineralosteroid, yaitu aldosteron. Efek aldosteron adalah meningkatkan jumlah natrium dan menurunkan jumlah kalium dalam cairan ekstraseluler. Yang kedua, glukokortikoid, yaitu kortisol. Peran kortisol yang pertama adalah mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, membantu menolak efek destruktif dari stres dan fisik. Yang ketiga, hormon seks adrenal.
yang identik dengan yang dihasilkan gonan, androgen dan estrogen. Adrenal menimbulkan efek maskulinitas dan feminitas. Salah satu gangguan yang terjadi pada kelenjar adrenal adalah sindrom Cushing. Sindrom Cushing adalah kumpulan gejala yang muncul akibat kadar hormon kortisol yang terlalu tinggi dalam tubuh. Sejumlah gejala yang dialami penderita sindrom Cushing bervariasi tergantung pada tingginya kadar kortisol tubuh. Gejala pada umumnya yang pertama, berat badan meningkat, guratan berwarna ungu kemerah-merahan di dalam di bagian perut, paha dan payudara. Beberapa metode pengobatan untuk sindrom Cushing adalah mengurangi pengurangan kortikosteroid, bedah dan radioterapi. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak tepat di bagian kedua sisi laring sebelah anterior trakea, yaitu posisi yang tepat untuk memasang dasi kupu-kupu. Hormon tiroid berperan dalam mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh. Gangguan pada kelenjar tiroid. Penyakit hipertiroidisme, yaitu hipertiroid adalah penyakit akibat kadar hormon tiroid terlalu tinggi di bagian tubuh. Kondisi berlebihan hormon tiroid ini dapat menimbulkan gejala jantung berdebar, tangan gemetar, dan berat badan turun drastis. Gejala-gejala umum termasuk yang pertama, keringat berlebihan, ketidaktoleransian panas, gemetaran dan gelisah. Pencegahan hipertiroidisme. Cara terbaik untuk mencegah hipertiroidisme adalah dengan menghindari kondisi yang dapat meningkatkan resiko dan terkena penyakit ini. Sebagai contoh, apabila penderita penyakit diabetes yang pertama akan menimbulkan hipertiroid, maka perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkelana. Ada beberapa pola hidup sehat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, berolahraga secara teratur. Yang keempat, kelenjar pankreas. Hormon yang dihasilkan oleh sel pankreas yang pertama, sel-sel beta 60% atau hormon insulin. Yang pertama, menaikkan pengambilan glukosa di dalam sel. Yang kedua, menaikkan penguraian glukosa secara oksidatif. Lalu sel-sel alfa 25% hormon glukagon. Mempertahankan konsentrasi normal glukosa dalam darah dan sering digambarkan mempunyai efek berlawanan dengan insulin. Lalu sel-sel D 10%. Somatostatin fungsinya untuk memperlambat masuknya nutrien dan makanan yang membuat produksi asimilasi tersedia untuk waktu yang lebih lama. Sel-sel F atau PP, pankreatif polipeptin. Gangguan kelenjar pankreas adalah diabetes mellitus. Adalah suatu penyakit yang disebabkan dengan gangguan hormon insulin dan melibatkan metabolisme karbohidrat di mana seseorang tidak dapat cukup memproduksi insulin atau tidak dapat menggunakan insulin dengan produksi yang baik. Beberapa gejala diabetes pertama dan kedua: sering merasa haus, terasa lapar terus-menerus, berat badan menurun, lemas, merasa lelah, pandangan yang kabur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.